Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fosi Ridwan, NIM 22 TMIA 611. Saya akan menjelaskan materi tentang tembaga. Tembaga adalah sebuah unsur logam ulet dan mampu. Tembaga memiliki sifat konduksi panas dan elektrik yang baik dan juga sifat tahan korosinya maupun antimikrobial. Logam tembaga dan beberapa bentuk persenyawannya tidak dapat larut dalam air dingin atau air panas, tetapi dapat dilarutkan dalam asam seperti senyawa asam sulfat panas dan dalam larutan basa NH4OH. Ion tembaga dapat berlarut ke dalam air di mana fungsi mereka dalam konsentrasi tinggi adalah sebagai agen antibakteri, fungsi dan bahan tambahan kayu. Sifat fisika logam tembaga. 1. Tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan. 2. Unsur ini sangat mudah dibentuk lunak sehingga mudah dibentuk menjadi pipa lembaran tipis atau kawat. 3. Bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang bagus untuk aliran elektron. 4. Tembaga bersifat keras bila tidak murni. Sifat kimia logam tembaga. 1. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif, sehingga tahan terhadap korosi. 2. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau, yang menarik dari tembaga karbonat basa. 3. Pada suhu sekitar 300 derajat, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi sekitar 1000 Celcius akan terbentuk tembaga oksida Cu2O yang berwarna merah. Kedua, materi aluminium. Pengertian aluminium. Aluminium merupakan logam unsur kimia dengan lambang Al di tabel periodik serta bernomor atom 13. Aluminium bukanlah jenis logam berat melainkan logam berlimpah urutan ketiga dengan elemen berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi. Konduktor listrik yang baik juga konduktor panas yang baik merupakan perwujudan dari aluminium karena tahan korosi, termasuk bahan ringan juga kuat. Hal ini menjadikannya banyak digunakan sebagai bahan kabel bertenagaan tinggi. Unsur aluminium dengan kelimpahan yang berada di urutan ketiga dalam kerak bumi. Aluminium ini terletak pada mineral aluminosilat yang berasal dari batuan kulit bumi. Lampung ini menghasilkan deposit bauksit yang merupakan biji aluminium dengan kandungan AiOH serta AiOH3 yang berada dalam beraneka macam komposisi. Pengaplikasian aluminium di dunia kimia cukup beragam, antaranya sebagai berikut. Logam aluminium sebagai reduktor untuk bermacam ekstraksi ion logam dari larutannya. Contohnya, berperan dalam reduktor untuk emas di dalam proses sianidasi. Sebagai bagian dari bahan pembuatan obat mah karena terdapat aluminium hidroksidanya. Digunakan untuk pembuatan amplas serta batu bata tahan api karena senyawa aluminium yang ada. Materi ketiga, nikel. Pengertian nikel. Nikel adalah logam ferromagnetik golongan 10 dari tabel periodik yang sangat tahan terhadap oksidasi dan korosi. Nikel berasal dari bahasa Jerman yang berarti tembaga iblis. Sehingga atas alasan inilah nikel dimaknai logam yang stabil, tidak terpengaruh oleh udara dan arti air tetapi larut dalam asam. Nikel adalah logam keras berwarna putih. Keperekaan berkilau yang kuat, ulet dan tahan terhadap panas dan korosi membuatnya sangat berguna untuk pengembangan berbagai macam bahan dari kabel hingga koin hingga peralatan militer. Ciri nikel. 1. Nikel adalah logam keras berwarna putih, keperakaan yang mudah dibentuk dan elastis. 2. Nikel bisa mendapatkan polisan tinggi dan tahan noda di udara.
3. Nikel bersifat ferromagnetik dan merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. 4. Kebanyakan senyawa nikel berwarna biru atau hijau. 5. Nikel bersifat tahan karat dan lembek, namun ketika dipadukan dengan besi, krom dan logam lain, akan membentuk baja yang tahan karat dan keras. Sifat nikel. 1. Nikel adalah logam berwarna putih, keperekaan keras, mudah dibentuk dan lentur. 2. Ini adalah konduktor panas dan listrik yang baik. 3. Nikel merupakan bivalen, yaitu memiliki valensi 2. 4. Logam larut perlahan dalam asat encer. 5. Titik leburnya adalah 1453 Celcius dan titik didihnya adalah 2913 Celcius. Materi ketiga, yaitu magnesium. Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Ia berupa padatan abu-abu mengkilap yang memiliki kemiripan fisik dengan 5 unsur lainnya pada kolom kedua. Golongan 2 atau logam alkali tanah. Sifat fisika dari magnesium adalah logam ringan putih abu-abu dengan densitas 2/3 dari densitas aluminium. Ia menjadi sedikit kusam saat terpapar udara walaupun tidak seperti logam alkali tanah lainnya. Tidak perlu disimpan di lingkungan bebas oksigen karena magnesium dilindungi oleh lapisan tipis oksida yang cukup kedap dan sulit dihilangkan. Magnesium bereaksi dengan air pada suhu kamar, meskipun bereaksi jauh lebih lambat daripada kalsium logam pada logam golongan 2 yang mirip. Saat terendam air gelembung hidrogen, terbentuk perlahan di permukaan logam meskipun jika dalam bentuk serbuknya, ia bereaksi lebih cepat. Sifat kimia dari magnesium sangat mudah terbakar, terutama bila dibuat bubuk atau diiris menjadi strip tipis meski sulit menyala dalam bentuk masal atau curah. Suhu nyala magnesium dan logam paduannya bisa mencapai 3100 Celcius. Meskipun ketinggian api di atas logam yang terbakar, biasanya kurang dari 300 mm. Setelah menyala, api semacam itu sulit untuk dipadamkan dengan pembakaran berlanjut dalam nitrogen, membentuk magnesium nitrida. Karbon dioksida membentuk magnesium oksida dan karbon, dan air membentuk magnesium oksida dan hidrogen. Sifat ini digunakan dalam senyawa pembakar EN selama pemboman kota-kota dalam Perang Dunia Kedua, di mana satu-satunya perlahan sipil praktis untuk memadamkan api yang terbakar adalah dengan menimbun bawah pasir kering untuk menyingkirkan atmosfer dari pembakaran. Magnesium juga dapat digunakan sebagai alat penyala untuk termit, campuran aluminium, dan bubuk oksida besi yang menyala hanya pada suhu yang sangat tinggi. Sekian dan terima kasih. Kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.